3 kali tanpa menggerakkan lidahmu. Allah bersamamu, melihat kepadaku dan menyaksikan aku. Naam, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masih di dalam pembahasan tanda-tanda akhlak. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita di antara orang-orang yang berakhlak cerminan dari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, yaitu mereka yang beriman yang selalu di dalam mendirikan sholat mendapati makna khusyuk, dan sudah kita uraikan apa itu khusyuk minggu lalu. Kemudian juga mereka orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dengan makna taubah yang sebetulnya, dan selalu menjadikan dirinya sebaik-baik hamba, penghambaan yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau tidak bisa sempurna. Itu cerminan akhlak di dalam Al-Quranul Karim yang menjadi tauladan bagi kita semua orang-orang yang beriman, dikarenakan telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara tanda-tanda orang beriman itu adalah orang beriman yang berakhlak pada dirinya. Setelah dia beriman kepada Allah, senantiasa suka berzikir, ya. Dia suka berzikir, mengambil daripada apa yang dibacanya dari zikir tersebut makna hudur wal khusyuk, hingga sampai kepada batasan ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, ya, merupakan hamba ini memiliki akhlak yang mulia. Atau ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dia punya hati bergetar. Apalagi diantaranya adalah hamba-hamba Allah yang melangkah berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan mereka itu tenang hatinya, penuh di dalam hatinya makna kasih sayang. Itu sifatnya Allah ada pada hamba tersebut. Berarti menunjukkan orang beriman ini baik laki dan perempuan memiliki ciri-ciri akhlak yang mulia pada dirinya. Kalau diajak ngomong atau diajak berdebat sama orang-orang yang bodoh, dia tidak hiraukan, ya, nggak diladenin, nggak dilayanin. Dari sisi menghabiskan waktu tidak ada manfaat, ya, mereka hanya memilih keselamatan. Artinya ya meninggalkan daripada perkara yang tidak ada manfaatnya. Allah jadikan itu pada diri kita insya Allah, ya, memiliki akhlak sebagaimana yang Allah inginkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan di antara orang-orang ada yang cukup baginya zikir yang paling sedikit karena sejak kecil dipelihara oleh seorang yang penuh kasih sayang. Ada tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan, ya. Seorang anak kecil itu perlu kepada pendidikan agama, akhlak dan adab utama mulai dari mereka kecil, ya. Karena itu juga yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk putranya Nabi Ismail, ilmu dan adab. Ketumbuhlah sosok Ismail alaihissalam
dari apa yang disampaikan oleh ayahnya menjadi anak yang taat, tidak mengikuti keinginan dirinya kecuali itu memang tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, hatta pengorbanan akan dirinya sendiri. Ya, itu bagian daripada adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakti kepada seorang ayah, mengikuti daripada perintah atau permintaan dari Allah. Di sisi lain itu adalah ujian dan cobaan, tapi ketika seseorang itu mampu mengambil sikap, bersikap, ya, maka akan dia dapatkan hikmah di balik perkara tersebut. Ya. Jadi semua itu perlunya kita orang yang beriman, bagaimana cara kita bersikap, dan itu juga bagian dari akhlak. Karena Umar bin Khattab beliau pernah mengatakan, aku kalau dikatakan musibah itu bisa menjadi nikmat. Nah, luar biasa, musibah itu bisa bernilai menjadi nikmat dari Allah. Bagaimana? Tergantung bisa kita menyikapi atau tidak. Beliau pernah mengatakan, andai musibah itu tidak menggoyangkan imanku, maka aku tidak katakan itu musibah, melainkan itu nikmat. Yang kedua, kalau ada orang yang dikasih ujian atau musibah dan itu juga dikasihkan kepadaku, aku lihat dulu apakah aku yang paling parah tertimpa ujian dan musibah ini, hingga aku dapati tidak ada orang yang lebih parah daripada aku di dalam cobaan atau musibah yang Allah datangkan, maka ini kuanggap nikmat. Ya, itu Umar bin Khattab. Kita kelaparan, ya, sehari tidak makan, umpama. Tapi kalau kita masih melihat di bawah kita, di samping kita, orang dekat kita atau kita kenal, ternyata dia 2 hari belum makan, berarti ada yang lebih parah diuji sama Allah, maka yang kita dapatkan itu adalah nikmat. Itu cara Umar bin Khattab bersikap. Maka yang dikatakan tadi musibah jadinya nikmat. Ya. Jadi nikmat, bukan musibah. Allah beri pemahaman untuk kita. Sifat kasih sayang ini adalah tarbiyah yang mesti ada pada sosok orang tua untuk anak-anaknya. Karena yang dibutuhkan oleh anak kita ini adalah ilmu dan adab, ya, akhlak yang baik, itu yang dibutuhkan, dan itu merupakan hak seorang anak dari orang tuanya. Karena Umar bin Khattab mendapati curhatan hati seorang bapak akan tingkah laku si anak. Lalu ditanya kepada Umar apa yang diberikan, didikan seperti apa gitu. Oh, ternyata cuma kerjanya hari-hari di sawah mukulin binatang ternak supaya lahannya itu bisa dikelola. Yang diajarkan ya itu terus, nggak diajarkan akhlak, nggak diajarin Al-Quran, nggak diajarkan adab, nggak diajarkan ilmu, nggak dideketin sama ulama, nggak dibawa kepada orang-orang yang kenal kepada Allah. Nggak dapat didikan itu saya sampai besar begitu. Wah, orang tuanya si bapaknya udah tua, gantian sekarang dianggapnya bapaknya kerbau atau onta, hewan ternak yang di mana, di lahan tersebut, di sawahnya itu. Ya, saat ditanya apakah seorang anak punya hak, ada. Pertama, mencarikan ibu yang baik untuknya. Yang kedua, memberikan nama yang bagus dan baik untuk anaknya. Dan yang ketiga, mengajarkannya Al-Quran, mengenalkannya siapa Tuhannya, siapa nabinya, ya, dengan cara mendekatkan mereka, anak-anak tersebut, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu haknya. Nah, ketika dididik si anak ini dari kecil penuh dengan kasih sayang, ya,
yang sedikit daripada urusan-urusan ukhrawi itu akan menjadi sangat-sangat banyak baginya. Tapi kalau orang jauh daripada itu, ketika dewasa mau dikasihkan 1000, 1.000.000 bahkan ilmu, jadinya tetap sedikit. Karena memang dari bawaan awalnya dia tidak tahu ilmu, tidak tahu adab. Mahakadha, dan ini tarbiyah yang diceritakan oleh Sahal At-Tastari, masih umur 3 tahun. Bayangin masih umur 3 tahun. Ya. Pernah datang seorang bapak bawa anaknya bayi, masih bayi perempuan, ke Al-Habib Abdul Qadir Ahmad Segaf di Jeddah masa hidup beliau alaihi rahmatullah. Minta doa, biasa kita dapatkan, kadang-kadang kita bawa anak kita ke para ulama, ya, ke hadapan orang alim untuk mendapatkan doa dari mereka, ya. Itu sunnah nabawi, termasuk sunnah Nabi Muhammad. Tapi yang namanya seorang ibu kan mendandanin anak tersebut, taulah sendiri pakaian bayi kan kadang-kadang semakin terbuka auratnya semakin lucu kelihatan. Kadang-kadang bayi bajunya ada kakinya kelihatan, pahanya kelihatan, baju pendek kayak gitu. Masih bayi, datang ke Habibul Qadir minta doa, kata Habibul Qadir balik dulu, tutup auratnya, ya, bagusi pakaiannya, ya, yang menutup auratnya anakmu, baru balik lagi ke sini, ya, baru didoakan. Lalu si bapak bilang, ya Habib, ini anak kan masih bayi. Ya, anakmu masih bayi, tapi dari bayi kau sudah kasih tarbiyah kepada anakmu seperti ini. Ya. Habib Abdul Qadir menasehati si bapak, ya, karena si anak punya hak. Nah, jadi kalau dari kecil sudah kita ajarkan kepada apa yang kita ajarkan dan kita didik untuk kita berikan untuk anak kita di masa kecil, itu yang dibawanya nanti saat dia besar. Ya, camkan itu baik-baik. Nah, ilmu dan adab harus diberikan kepada anak sejak dia kecil, hingga masanya dia untuk berpikir apa yang kamu didik selama dia masih kecil itu baru akan difahami. Ya, mudah untuk mereka memahami gitu. Si anak ini tadi dari umur 3 tahun sudah mendapatkan didikan. Dia diperlihatkan pamannya, ya, Muhammad bin Siwar, khalwat setiap malam bangun malam, setiap hari bangun malam. Dari umur kecil sudah dilihat. Suatu hari dia berkata, siapa pamannya? Tidaklah engkau mengingat Allah yang menciptakanmu. Lalu dijawab sama anak ini, bagaimana caranya? Lalu pamannya mengajarkannya. Katakan dengan hatimu ketika engkau berganti pakaian sebanyak 3 kali. Di dalam riwayat, ya, ada ulama yang mengatakan dibaca sebelum tidur di malam hari. Ya. Apa yang pertama? Allahu ma'i, Allah bersamaku. Yang kedua, Allahu nadhiri, Allah melihat kepadaku. Yang ketiga, Allahu syahidi, ya, Allah menyaksikanku. Dan ada tambahan dikatakan sebagian ulama, Allahu qaribun minni. Ya, kalau di sini Imam Ghazali cuma mengatakan 3. Ya, sebagian ulama mengatakan ada 4. Allahu qaribun minni, yang terakhir Allah sangat dekat denganku. Jika ini terbiasa, maka apa yang akan didapatkan? Dia akan selalu merasa terpantau. Dia akan selalu terjaga dimanapun dan kapanpun. Orang yang mengamalkan zikir ini, kasat mata zikirnya sedikit aja, ya kan? Sedikit aja. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah dekat denganku. Tapi ternyata yang sedikit itu karena didawamkan dan istiqomah pengamalannya, dia memiliki makna yang besar. Kenapa orang bisa bermaksiat kepada Allah? Berarti Allah tidak bersamanya. Tapi kalau sudah mendarah daging, ya, Allah bersamaku. Ayo, bagaimana dia mau bermaksiat? Mau mencuri, tidak ada yang lihat, tapi Allah bersamaku. Berarti Allah melihat kepadaku. Nah. Kemudian
mau melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan ridha Allah. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Ayo. Walaupun orang lain tidak melihat. Tapi karena itu sudah dawam di lisan dia, setiap hari dibacanya. Ya. Ada yang mengatakan sebelum tidur, di sini dikatakan saat mau menggunakan berganti pakaian. Ya. Diulang tiga kali. Ya, boleh kalau mau ditambahi Allahu gharibun minni. Kalau di situ dia bilang apa? Allah ma'i. Yang pertamanya ada kan? Allah bil-laili yanzuru ila khalqi Muhammad bin Muhammad. Allahu nadhiri, ya. Allahu ma'i, Allahu nadhir, nadhirun ilayya, Allahu syahidi, ya. Tambahan satu, Allahu gharibun minni. Ya, Allah selalu dekat denganku. Allah beri pemahaman insyaallah. Baik. Maka aku mengucapkan itu sampai beberapa malam. Kemudian memberitahu paman. Ia berkata, ucapkan dalam setiap malam 7 kali. Maka aku ucapkan itu, kemudian memberitahu paman. Dia berkata, ucapkan setiap malam 11 kali. Aku mengucapkan itu dan merasakan kenikmatannya di dalam hatiku. Setelah 1 tahun berlalu, pamanku berkata kepadaku, peliharalah apa yang aku ajarkan kepadamu dan tekunilah hingga engkau masuk kubur. Istiqomah, kalau kita mengamalkan sesuatu jangan putus-putus, upayakan, maksimalkan. Ya, dalam keadaan senggang, kita nggak sakit, ya, Allah kasih afiat, sehat, upayakan. Kalau memang udah nggak bisa dan tidak memungkinkan, udah lain keadaannya. Tapi selama kita masih bagus, sehat, mampu, lisan kita tidak berat, ya, diupayakan untuk selalu istiqomah dijaga. Baik. Karena ia akan bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat. Aku tetap melakukan itu selama bertahun-tahun. Maka aku merasakan kenikmatannya di dalam batinku. Lalu suatu hari paman berkata kepadaku, hai Sal, barang siapa yang Allah bersamanya dan melihat kepadanya serta menyaksikannya, bagaimana ia mendurhakainya, maka janganlah melakukan maksiat. Terjaga dia. Orang itu ketika luput dari benaknya, dari hatinya, Allah menyaksikannya, Allah bersamanya, Allah dekat dengannya, Allah melihat kepadanya, mudah dia untuk membangkang perintah Allah. Mudah. Kenapa? Karena dia tidak luput dari dia makna ini. Makna kalau Allah itu selalu ada di dekatnya, memperhatikannya, melihatnya, menyaksikannya. Saat itu didawamkan, dijaga, dan itu sudah meresap pada dirinya, pada hati orang tersebut, terjaga terlebih dahulu dia daripada maksiat yang akan dilakukan. Dia sudah dijaga, bahkan sudah dijauhkan. Andaikan kuat dorongan syaitan dan musuh-musuh Allah untuk melakukan, menggiring hamba ini pada perbuatan mungkar, baik mungkar yang terlihat ataupun yang tersirat di dalam hati, dari penyakit-penyakit hati, maksiat hati, ya, itu akan diingatkan. Ini bermanfaatnya di situ. Ya, saat-saat genting, saat-saat urgent, saat-saat mutor, datang itu ingatan. Kalau memang kuat bisikan daripada bisikan musuh-musuh Allah tersebut, ya, di saat genting baru datang ini manfaat yang dibaca, yang didawamkan. Tapi kalau bacanya cuma sekali doang, ya tanda tanya juga gitu ya. Maka aku menyendiri. Kemudian mereka mengirim aku ke sekolah. Aku berkata, sungguh aku khawatir kemauanku akan berubah-ubah. Tetapi mereka mensyaratkan kepada pengajar bahwa aku pergi kepadanya untuk belajar. Maka aku pun belajar, kemudian aku pulang. Kemudian aku menghafal Al-Quran dalam usia 6 atau 7 tahun. Melakukan
melakukan puasa dahar 1 tahun, sedang makananku berupa roti dan gandum syair selama 12 tahun. Artinya saking banyaknya puasa, bukan puasa 1 tahun full 365 hari ya. Orang kalau sudah banyak melakukan satu kegiatan ya, maka itu bisa dikatakan full dengan kegiatan ya. Sama seperti kita penuh dengan jadwal kita, pekerjaan kita, sibuk sana sibuk sini, masa gak ada celah untuk bernapas, istirahat? Makanmu mana, minum mana gitu? Oh anak full bekerja terus. Nah artinya full kerja terus, waktumu terisi dengan kesibukan pekerjaanmu, bukan artinya dari pagi sampai sore nonstop bekerja. Paham gak maksudnya ya? 12 tahun 1 tahun puasa 1 tahun, saking banyaknya dia berpuasa. Paham gak ya gambarannya? Baik. Pada usia 13 tahun timbul sebuah masalah padaku. Maka aku meminta kepada mereka agar mengirim aku ke Basrah untuk menanyai para ulamanya. Namun tak seorang pun yang memuaskan aku. Kemudian aku keluar menuju Abadan, menemui seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Abi Habib Hamzah bin Abdullah al-Abadani. Oh ini penasaran betul sama ilmunya orang-orang dulu. Basrah itu termasuk daripada negeri Syam ya. Di negeri Syam. Sekarang ini Suriah, Palestina, masuk ke Lebanon ya, itu bagian dari Syam. Tidak puas dengan apa yang dia dapatkan dari jawaban, dia cari yang bisa memperkuat jawaban dari permasalahannya. Jadi menunjukkan masalah ilmu itu ya, jangan disepelekan. Ya nasib kita gimana sama ilmunya Allah? Semangat, harus ada sungguh, ada kemauan. Kalau tidak tahu tanya. Jangan kalau tidak tahu kalau tidak tahu tanya. Kalau sudah dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu. Nah, ini kebanyakan yang kita dapetin. Ya. Ini banyak dari kita. Pokoknya kalau bertentangan dengan maumu, dengan nafsumu, tidak cocok, nggak sejalur pertanyaan tersebut, walau sudah kamu ketahui hukumnya begini, tetap tidak dilakukan. Nah ini namanya mempermainkan agama, mempermainkan hukum Allah. Tamam ya. Anda enggak ini bagaimana ini jawabannya? Oh, dah jawabannya udah dikasih ini. Allah ajarkan seperti ini, Rasul ajarkan seperti ini, hukumnya seperti ini. Balada bertolak dengan kemauannya. Ada cocok ini sudahlah, tetaplah baik. Tetap dengan sebelumnya aja gitu. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini orang yang memperolok agama. Ya. Salah warisan sudah ada ketetapan misalnya. Kemudian yang dari pihak yang merasa sedikit biar daripada kita ribut lebih baik adil. Nah, biasanya dari pihak perempuan kan bagiannya sedikit daripada laki-laki. Laki-laki 2:1 dengan perempuan masalah warisan. Ya kalau warisannya sedikit, kalau warisannya puluhan miliar, ratusan miliar, ayo yang perempuan dapat 5M, yang laki-laki dapat 10M. Oh nggak adil. Bagaimana nggak adil? Kamu menentukan hukum namanya. Biar adil, bagi rata lagi gitu. Nah berarti menyalahi hukum, buat hukum sendiri yang seperti itu. Ini namanya memperolok dan mempermainkan agama. Ya, yang pertama hukum wa yajibu alaihil iqab. Pertama hukumnya haram, hukumnya. Yang kedua wajib atas ini orang, si pembangkang ini atau yang mempermainkan hukum Allah, atasnya siksa, hukuman. Nanti dia bakal kena balasannya ya. Kita ini jangan maunya kita, tapi maunya Allah. Walaupun kita punya kemauan, siapa yang tidak punya kemauan? Tapi kalau Allah punya kemauannya beda dengan kemauan kita, ya udah ikutin kemauannya Allah ya. Jadi kembali semuanya tergantung sih bagaimana menyikapi, itu aja. Kembali kepada bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita berkeinginan atas keinginan kita dan itu tidak sejalur dengan apa yang diinginkan Allah, berarti kita tidak mampu menyikapi
apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Contoh misal, Anda sehat, kemudian Anda melihat ada orang sakit, cacat. Contoh aja. Lalu Anda berdoa dan berkata seperti ini, oh mudah-mudahan dijauhkan dari itu. Kadang-kadang kan kita entah terbesit ya, atau itu terucap ya. Itu kurang pas, yang seperti itu tidak betul kali ya. Jadi yang pas dan betulnya bagaimana? Kalau kita mengatakan mudah-mudahan dijauhkan dariku, ya. Kamu tahu ketetapan Allah untuk dirimu bagaimana? Siapa yang tahu ketetapanmu? Apa yang sudah diatur sama Allah? Murattab, mugaddar, muaggad ya, sudah ditertibkan sama Allah, udah ditakrin sama Allah, dan udah diwaktukan sama Allah, udah dikasih waktunya. Dia cacat, kamu sehat, kamu melihat itu orang cacat, lalu kamu berkata seperti ini, walaupun bahasanya berdoa, mudah-mudahan dijauhkan dariku, ya, itu kurang pas. Berarti kamu mengatakan seolah-olah kamu tidak mau menerima ketetapan Allah. Andaikan kamu kena seperti itu, kamu sudah meminta dan tidak mau menghindar darinya dan tidak mau menerima. Berarti dia tidak bisa mengambil sikap. Ya. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan atau melihat sesuatu yang tidak kita inginkan? Maka pujilah Allah, alhamdulillah, yang masih menjagaku dari apa yang didapatkan oleh orang tersebut dan tidak didapatkan oleh aku. Artinya Allah tidak berketetapannya untukku ya, tapi aku tetap memuji Allah. Ini sikap namanya ya. Kalau kamu bilang mudah-mudahan aku jauhkan, mudah-mudahan dijauhkan ya, mudah-mudahan dijauhkan, berarti kalau seandainya itu secara tidak langsung menghindar dari ketetapan Allah ya. Dibalik melihat orang dapat nikmat misalnya tadi, oh mudah-mudahan aku juga seperti itu loh, gak yang ngambilnya enaknya itu ya. Kalau yang enak dia berharap dapat juga, tapi kalau yang tidak enak atau yang mudarat dia berharap menjauh. Nikmat dan tidak nikmat, manfaat dan mudarat, Allah yang tahu itu baik atau tidak untuk hambanya. Jadi belajarlah bersikap untuk menerima ketentuan, jangan menentang ketentuan ya. Kita punya kemauan, juga Allah punya kemauan, tapi ikutilah kemauan Allah. Sudah maunya Allah begini, alhamdulillah ya. Atau di dalam berdoa, ya Allah kalau itu baik untukku maka mudahkan ya. Kalau seandainya aku dapatkan maka sabarkan, kuatkan ya kesabaranku nah, gitu. Karena kita tidak tahu apa yang ditetapkan Allah untuk diri kita hari ini, esok dan seterusnya ya. Tapi kita diajarkan oleh Nabi untuk bagaimana bersikap terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. Paham tak? Allah beri pemahaman. Baik. Lalu aku menanyakan masalah itu kepada Abi Habib. Abi Habib menjawab, dan aku tinggal di tempatnya mengambil manfaat dari perkataannya dan menjalankan tata kerama yang diajarkannya. Kemudian aku kembali ke Tastar dan aku menghemat makananku untuk membeli gandum seharga 1 dirham. Kemudian aku dibuatkan roti dan berbuka di waktu dini hari. Setiap malam 1 auqiyah tanpa garam dan kuah. 1 dirham itu cukup bagiku selama setahun. Kemudian aku memutuskan untuk berpuasa selama 3 malam. Kemudian berbuka, kemudian aku berpuasa 5 hari, kemudian 7 hari, kemudian 25 malam. Aku tetap dalam keadaan itu selama 20 tahun. Kemudian keluar mengembara di bumi, kemudian kembali ke Tastar. Aku bangun di seluruh malam itu. Yang memberi taufik adalah Allah Ta'ala, yang maha kuat lagi maha pemurah. Alih, fadhal.
Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Syarat-syarat kemauan. Siapa yang mau menanam di akhirat, maka tandanya ia berhenti dari menanam untuk dunia. Siapa menyaksikan akhirat dengan hatinya dengan keyakinan, tandanya adalah menghinakan dunia. Barang siapa menyaksikan permata berharga, sedang di dalam tangannya terdapat manik-manik biasa, ia pun tidak punya keinginan terhadap manik-manik itu. Barang siapa tidak melakukan itu, maka hal itu disebabkan tiadanya iman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana tidak? Dunia sama akhirat tidak bisa ketemu. Ya, dunia sama akhirat tidak bisa ketemu. Orang kalau pengen akhirat, maka dia harus tinggalkan dunia. Berarti tidak kerja lagi kah? Tidak usah cari nafkah lah. Jangan juga memahaminya seperti itu. Artinya kamu terobsesi dengan itu dunia, hingga kamu menghalalkan yang telah diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Tahu maknanya? Nah, kata ya, tetap ente jalan urusan ente, kerja, bisnis, caranya tuntunan agama diikuti. Ya. Dikasih Allah jadi orang yang sukses kaya raya, alhamdulillah, nasibmu baik. Ya, bisa juga itu ujian kalau kamu kufur dan ingkar. Ya, tapi intinya orang yang ngejar akhirat nggak bakal bisa, dia harus tinggalkan dunia. Dan orang yang terobsesi sama dunia nggak bakal dia bisa dapat akhirat. Tapi yang lebih baik, yang luar biasanya, orang yang mengejar akhirat, Allah akan jadikan dunia takluk sama dia, tunduk sama dia, ngikut sama dia, ngejar dia. Ya, itu orang yang ngejar akhirat. Tapi kalau mau dipadukan ya nggak ketemu, nggak bakal sejalur. Ya, menyaksikan menyaksikan akhirat dengan hatinya penuh keyakinan. Semua berkaitan dengan urusan akhirat harus dengan makna yakin betul-betul. Ini ciri-ciri orang yang beriman, bukan meragukan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laila la ayatan li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ila akhir ayat. Itu kan semua berkaitan dengan akhirat yang bisa kita lihat dengan mata, yang berkaitan dengan alam kubur, dengan perkara kematian misalnya, itu semua perkara akhirat. Harus diyakini, nggak bisa ada betul kayak siksa kubur, nikmat kubur, nggak bisa. Kalau orang nggak ada menyikapi akhirat dengan keraguan, itu tidak bakal ketemu. Nanti jawabannya itu yang terakhir. Bisa dikatakan tiada iman ya kepada Allah dan hari akhir. Itu jawaban dari semua yang di atas. Paham tuh? Ya? Paham tuh ya? Jadi harus satu yang harus kita prioritaskan, yang harus kita kejar, dan harus kita kerjakan. Bahkan urusan akhirat sama dunia nggak boleh balance. Jangan jadikan urusan perkara akhirat dan dunia balance. Kalau bisa akhirat, dan memang harus akhiratnya lebih berat daripada dunianya. Balance akhirat sama dunia. Bagaimana gambaran balance? Itu dalam satu hari kewajiban Allah itu cuma 5 waktu untuk ibadah sholat. Puasa 1 tahun 1 kali, Ramadan 30 hari. Ya, mau balance gimana? Sibuklah kita ini dengan dunia daripada urusan akhirat ini. Urusan akhirat pun kita ketika panggilan Allah masih diulur-ulur, masih di akhir-akhir kan, balance bagaimana? Waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang bisa menutupin kekurangan karena banyak diambil oleh urusan dunia kita, enggak juga kita jaga. Padahal dikatakan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa orang yang menjaga waktu antara terbenamnya matahari, ya, menjelang terbenam, habis asar sampai terbenam matahari, dia jaga waktu itu untuk mendekatkan hatinya kepada Allah.
zikir. Makanya para aslafun sholihun itu menertibkan seperti baca wirdul latif, ada wirid ba'dal asar, kemudian menjelang maghrib ada wirdul latif, istighfar. Ya. Kemudian waktu kedua apa? Maghrib sampai isya. Ya, antara maghrib dan isya. Nggak boleh sibuk dengan apapun, upayakan hanya dengan Allah. Kamu dengan Allah, bitilawatil Quran, bidzikir, bukan dengan TV, bukan dengan HP, bukan dengan medsos. Nah, ini 4 waktu ini kalau seandainya kita jaga, dia akan menutupi di akhirat nanti banyaknya waktu kita yang terbuang sia-sia karena urusan dunia. Pahami itu dan amalkan, jaga. Kemudian kapan lagi? Waktu sebelum terbit fajar, akhir malam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sebelum terbit matahari. Habis fajar, terbit fajar sebelum terbit matahari. Sampai terbit matahari. Ini 4 waktu akan mengisi kekurangan kotak amal kita nanti di akhirat, karena banyaknya yang terisi adalah perkara dunia. Jaga itu. Apalagi antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya itu dikatakan perbendaharaan yang semua perbendaharaan kemuliaan yang Allah tumpah ruahkan antara maghrib dan isya. Apa namanya? Harta karun lah maksudnya. Harta karun itu siapa yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Seorang aulia, seorang di kota Tarim itu yang menjaga maghrib dan isya, selalu jaga waktu maghrib dan isya. Tiba-tiba anaknya bawa uang dalam satu kotak balik dari pasarnya, dari tokonya kah, atau alhasil punya abahnya datang, kok uangnya hilang dalam tas itu, hilang atau lupa naruh. Bingung dia mau datang ke abahnya, bagaimana mempertanggungjawabkan. Cari sana cari sini ketemu, akhirnya dia datang ke abahnya untuk ngelapor bahwasanya duitnya ketemu dan tidak berkurang. Duitnya ketemu satu kotak misalnya, duitnya tadi satu tas ketemu. Nah, datang untuk ngelapor ke bapaknya ini antara waktu maghrib dan isya. Habis maghrib sebelum isya, si abah lagi mendekatkan diri sama Allah di dalam masjid. Itu sebagai bentuk tempat yang menambah kemuliaan dalam masjid itu tadi. Kalau di rumah juga sama, artinya waktunya itu dijaga. Bilang abahnya pas dengar kabar anaknya ngelaporkan masalah duit yang hilang itu ketemu, marah abahnya. Ente datang cuma ngabarin duit ketemu, dan ente mengganggu waktu yang paling mulia antara maghrib dan isya, wahai anakku. Ini duit satu tas, sedekahkan semua kepada penduduk di Tarim nih. Aku haramkan aku untuk menyentuh uang duit satu tas tadi, yang tadinya hilang dicari, ketemu, cuma untuk ngabarin aja. Ngabarinnya di waktu yang gak pas bagi orang yang paham kemuliaan waktu. Paham tuh? Paham enggak? Kalau dia ceritanya habis isya, habis makan malam, mungkin deh diterima sama abahnya. Enggak. Abahnya menjaga waktu yang mulia di sisi Allah. Hatta Nabi bainal maghrib wal isya kadangkala mengajarkan main pedang di dalam masjid kepada para sahabat. Menjaga daripada waktu mulia tersebut untuk jihad fisabilillah. Dan ente, kata si abah, wahai waladi, anakku, keluar dari kota Tarim 1 tahun, jangan lihatkan mukamu di hadapanku sampai kau balik dan kau faham bagaimana beradab antara waktu maghrib dan isya. Diusir sama abahnya, bukan diusir dari rumah, diusir dari kota. Kayak Tarim tuh punya abahnya, jadi dia tidak mau lihat anaknya 1 tahun itu berada di kota Tarim, bukan berada di rumah. Tujuannya apa? Mendidik, biar anakku tahu, ya, dia tahu bagaimana beradab antara maghrib dan isya. Apa yang kita lakukan di zaman kita maghrib isya? TV masih hidup, HP kita non-stop, ya, WA sana WA sini, broadcast sana ya, kalau itu manfaat. Yang ada mudarat juga banyak. Allah beri pemahaman untuk bisa kita memuliakan
waktu yang dimuliakan di sisi Allah. Baik. Ternyata penghalang untuk sampai ke tujuan adalah karena tidak menempuh jalannya. Kalau orang yang tahu jalannya, tidak ada halangan baginya. Ya. Orang yang tahu tujuannya tidak akan terhalangi terhadap tujuan tersebut. Baik. Dan penghalang dari menempuh jalan itu adalah tiadanya kemauan. Sedangkan penghalang dari kemauan itu adalah ketiadaan iman. Dan sebab ketiadaan iman itu pada lahirnya adalah ketiadaan orang-orang yang memberi petunjuk ke jalan Allah. Ya. Maka siapa menyadari dirinya atau berhadap orang lain, maka ia mempunyai syarat-syarat yang harus ditempuhnya. Ya. Pertama, mengangkat hijab dan penghambat. Hal ini ada 4 perkara, yaitu harta, kedudukan, taklid, dan maksiat. Harta, penghambat, penghalang. Kalau tidak tahu bagaimana cara bersikap dengan harta, ya. Orang yang tidak tahu bersikap dengan harta bendanya, maka itu menjadi penghalangnya untuk bisa sampai kepada tujuannya, itu akhiratnya. Yang kedua, apalagi kedudukan, jabatan, senang dihormati sama orang, ada kedudukan. Tapi solusi dikasih tahu kita sama Imam Ghazali dalam hal ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan kita tekankan pada diri kita, ini 4 menjadi penghalang kita untuk sampai kepada tujuan. Beda nggak lewat jalan tol sama di luar jalan tol? Mana yang banyak penghalang? Mana yang tidak ada penghalang? Mana jalan tol penghalang tuh? Orang yang masuk tol, apa penghalangnya? Mana ada? Nah, kamu berhenti bisa kena tilang. Tapi kalau seandainya di luar jalan tol, banyak tak penghambat penghalangnya? Orang mau nyebrang, belum lagi lampu merah, lampu hijau kuningnya itu, belum lagi macet, itu penghalang semua. Tujuan kita Allah. Selama tidak ada 4 perkara ini, maka tidak ada penghalang. Ada daripada salah satu dari 4 ini, maka dia sebagai penghalang. Ya, dia akan mencegatmu, dia akan menghalangimu sampai kepada tujuan akhirat. Tidak ada halangan insya Allah niat dan tujuan kita sampai kepada akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, taklid. Taklid ini bisa dimaknakan terlalu berlebihan di dalam sesuatu. Kalau dari sisi misalnya kepada seorang guru, seorang dalam sisi ilmu madhab misalnya tadi, ya, dia madhab Syafi'i, dia nggak mau lihat selain madhab Syafi'i, ada fanatis. Ya, dia belajar sama guru ini, nggak mau ke guru yang lain, nggak mau datang ke ulama yang lain, nggak mau datang ke majelis yang lain, fanatis. Ya, tidak bagus yang seperti itu penghalang. Dan yang keempat, maksiat. Bude, maksiat sudah jelas banget itu. Yang menyebabkan kita ini terhalang, yang paling berat yang 4 ini, maksiat ini. Semuanya berat, termasuk maksiat. Maksiat itu adalah wujud daripada pelaksanaan kekalahan seorang hamba akan bisikan-bisikan di dalam hatinya dari musuh-musuh Allah. Dia kalah, menghadapi itu dia kalah, sehingga yang tidak diperbolehkan untuk dikerjakannya karena dia kalah, di dalam hatinya memerangi bisikan musuh-musuh Allah. Baik. Harta dikeluarkan dengan membagikannya. Kedudukan dijauhi dengan menunjukkan sikap rendah diri dan berusaha melakukan segala sesuatu yang menghilangkan kedudukan. Taklid dihilangkan dengan meninggalkan fanatisme mazhab dan membenarkan makna perkataannya La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan penuh keimanan dan mewujudkannya dengan melakukan amal-amal yang membenarkan dan mewujudkannya.
kemudian menyingkirkan hawa nafsu dan keduniaan serta segala kesenangan nafsu. Ketika itu ia beramal karena Allah dan tekun mengingatnya, sehingga tersingkaplah baginya keyakinan yang benar. Dan sesuai dengan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran surah. Termasuk daripada thalabul ilm jihad, ya. Yang penting sungguh-sungguh kan kata Allah, betul-betul di dalam mencari ilmu. Kami akan memberikan petunjuk jalan kami. Ya. Mau jihad kah? Mau pakai pedang gitu, pakai senjata. Ini berangkat nanti ke Palestina sana. Jihad juga tuh. Tapi jihadmu saat ini apa? Thalabul ilm, belajar. Kalau sudah dapat ilmu jangan putus belajar, tetap belajar dan terus belajar. Sambil diamalkan apa yang bisa kita amalkan dari yang kita dapatkan. Maka kekurangannya akan dibetulkan oleh Allah. Ya, Allah akan memberikan jalan baginya. Nah. Adapun maksiat, ia mengesampingkannya dan menggantinya dengan ketaatan dan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, bertobat dan mengembalikan hak orang lain. Itu kalau seandainya berkaitan dengan makhluk. Nah, ini syaratnya taubat. Maksiat harus diiringi dengan taubatan yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Ya, syaratnya taubat nasuha ya menyesal betul-betul, tidak akan mengulangi dari apa yang pernah dilakukannya terhadap maksiat yang pernah dia lakukan. Ya, menyesali, tidak berjanji untuk tidak mengulanginya. Jika itu berkaitan dengan hak orang-orang di sekitarnya, maka wajib untuk dikembalikan. Ya. Atau berbentuk kata-kata menyakiti, maka wajib untuk dia untuk meminta maaf. Ya, tamam. Gak usah malu kalau masalah dia mau maafin kagak maafin, ya urusan dia sama Allah. Ya, tapi hak kamu sudah kamu tunaikan. Kamu meminta maaf gitu. Nah, karena ini berkaitan dengan makhluk. Kalau berkaitan dengan Allah, ya itu tadi nyesel, betul-betul nyeselnya. Jangan nyesel di mulut. Tobat cabai kalau orang bilang. Tobat sambel ya. Tobat sambel apa tobat cabai? Tobat sambel. Nah, maksudnya apa? Bahwa saya pikir kenapa kaitan tobat sambel? Ya karena sambel pedas, cabai itu. Tobat nggak mau lagi makan pedas, besok nyambel lagi, ya kan? Pedas betul rujak itu, cabenya dahsyat, mulut kita keluar api, nggak mau lagi aku makan rujak. Besok lewat, beli lagi dia, tobat cabe. Itu tuh maksudnya. Nggak boleh seperti itu. Ya, haram dilakukan sengaja tidak sengaja, bertobat kepada Allah dan betul-betul dijauhi. Ya. Betul-betul tidak akan diulangi dengan kesungguhan yang tampak dan yang tidak tampak. Bukan itu bertobat dari satu maksiat dosa yang tampak saja, tapi ada dosa yang lebih parah dari yang tidak tampak. Itulah dosa di dalam hati, benci sama orang, diulang lagi. Harus ditaubatin juga yang seperti itu. Hasut sama orang, besok hasut lagi. Itu kalau sama Allah enak. Kapanpun Allah nggak bakal jenuh memaafkan. Yang penting ini betul-betul sungguh-sungguh, walaupun berulang lagi, tapi tetap betul-betul hingga lama kelamaan nanti Allah yang akan membantumu dengan petunjuknya menghindarkan maksiat itu dari dirimu. Beda dengan manusia, harus manusianya kita datangi. Baik-baik, kita maaf. Baik. Apabila selesai melakukan keempat perkara ini, ia pun menjadi seperti orang yang berwudu dan menghilangkan hadas serta najasah, menutup aurat dan bersiap untuk sholat. Ada perumpamaannya, ya, bersiap untuk sholat, bersiap untuk menghadap Allah, karena dia udah bersih menghadap Allah. Kalau tidak ada wudu nggak sah sholatnya, ya kan? Harus wudu, harus toharoh, harus najisnya diangkat, dibersihkan di pakaian, tempat atau di badan, harus dia menutup aurat. Sekarang dia menghadap Allah, bitakbir Allahu Akbar,
Ini perumpamaan. Orang yang bertobat, betul-betul menyesali perbuatan, berjanji untuk tidak mengulangi, mudah dia akan menghadap kepada Allah. Ya, dan diterima sama Allah. Diterima sama Allah. Baik. Ketika itu haruslah ia mempunyai seorang guru atau syekh yang menempuh jalan akhirat bagi dirinya hingga ia mengikutinya. Maka ia pun berada di hadapan gurunya seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ia tidak bergerak sendiri, tetapi digerakkan oleh orang yang memandikannya sebagaimana yang dikehendakinya. Nah, bagian akhlak juga bagian akhlak. Tidak ada kita bisa jalan sendiri. Harus ada seorang mursyid. Nah, harus ada seorang guru yang membimbing, yang mengetahui apa langkah yang harus dipersiapkan untuk ini orang yang pengen dekat sama Allah. Kalau mau jalan sendiri, wah ini setan gurunya nanti ini. Ya. Kemudian kalau dia memuridkan dirinya di hadapan guru, jadilah seperti mayat. Nggak boleh protes sama omongan guru, nggak boleh protes. Nah, apa yang diarahkan oleh guru, nggak boleh ngomel, harus terima. Kalau dia tidak terima, maka Allah akan haramkan keberkahan ilmu si guru tersebut untuk dirinya. Ya, nggak boleh dia protes. Karena Syekh Umar Bamakromah itu datang pengen berguru kepada beliau seorang murid. Dites naik ke atas gunung suruh loncat, mampus loh. Suruh loncat dari atas gunung. Masa seorang guru nyuruh bunuh diri? Ya. Itu Syekh Umar Bamakromah, murid Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Tapi kalau sama sekarang ulama ini jangan diikutin. Kalau memang ada seperti itu. Ya. Anak pengen berguru dengan antum, itu naik ke lantai 3 ruko, loncat dirimu, oh jangan diikutin. Ya. Loncat ini hamba Allah, loncat, tidak mati, blok. Nyampe ke bumi gak mati, kaget dia. Bilang Syekh Umar Bamakromah, ente waktu loncat melek atau menjem? Menjem ya guru. Ulang ini, melek. Gak boleh menjem, harus matanya melek. Udah kayak mayat ini murid di hadapan sang guru. Melek loncat dari boleh, deket lagi nyampe ke bumi ini. Oh guru aneh nggak bilang nggak boleh menjem, melek dia. Pas sudah sampai deket mau ditangkap sama Syekh Umar. Karomah. Sekarang diterima jadi murid. Kata, baik. Pada saat itu hendaklah ia mengingat kisah Musa alaihissalam bersama Al-Khidir alaihissalam. Maka jangan menyanggah gurunya sama sekali. Ya, karena Nabi Musa hanya mengetahui zahir ilim, tapi utusan Allah Nabi Allah Khidir, sebagaimana mengatakan Khidir bukan Nabi. Dia mengetahui hakikat ilim. Makanya Nabi Musa protes, banyak tanya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak bakal bisa sabar, kata Khidir ke nabimu. Fakaifa la tasbiru ala ma lam tauhid bihi khubra. Ya, bagaimana ente mau bilang anak nggak sabar? Ikhtibarnya aja belum ada, ujiannya apa nggak tahu. Ya, akhirnya ikut. Ya, fatba sababa hatta apa ayatnya? Apa ayatnya, ada yang hafal kah? Hatta idza balagta, itu belum, yang berikutnya. Yang awal-awal kisahnya itu apa ayatnya? Ayat surat Kahfi itu ya. Ini diajarkan sekaliber Nabi Musa aja dididik sama Allah. Ente jadi muridnya Khidir walaupun ente nabi gitu. Khidir bukan nabi. Tetap harus seperti mayat di hadapan guru. Nah, beda hal kalau seorang guru mengajakmu untuk maksiat, bermaksiat. Ada orang yang bodoh, guru aneh yang gurunya yang bodoh tuh. Kalau gurunya bodoh, muridnya apa bahasa peribahasanya? Kalau guru kencing berdiri, murid kurang lebih gitu dah. Ya. Mana ada seorang alim, seorang guru, seorang yang takut sama Allah menganjurkan dan mengajarkan muridnya untuk membangkang perintah Allah. Maka ini guru nggak ngerti, menggurui dirinya sendiri namanya.
senang dipanggil guru, senang dipanggil, dihormatin orang. Itu mah tukang beca aja di Jawa banyak hafal hadis sudah senang dipanggil guru. Tidak ada seorang muallim itu mengajak menuntun orang jauh dari Allah. Seorang alim, seorang mursyid, seorang syekh itu siapa yang melihat wajahnya dia tambah dekat kepada Allah. Ya, sahdu ngeliat mukanya nyenengin, ingat sama Allah. Itu orang-orang yang ikhlas. Tamam. Tapi kalau seandainya dia mengajak membangkang perintah Allah, nah, tidak seperti itu. Nah, ini adab bagian dari akhlak. Ya. Murid apa kata guru? Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, walaupun itu berat bagi dia yang menjalankan, gurunya lebih tahu. Kenapa ini diberatkan ke aku yang lain? Ada misalnya. Ya. Karena guru itu lebih tahu dan dia punya niat dan doa untuk si murid ini. Ya. Jadi kita harus memposisikan posisi kita di hadapan guru kita. Pada waktu itu ia disuruh mengerjakan 4 perkara, yaitu berkhalwat, menyendiri sambil beribadah, diam, lapar, dan tidak tidur di malam hari. Allahu a'lam. Allah berikan pemahaman untuk kita insyaallah. Dibatasin itu ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi. Allah berikan umur panjang, sehat, afiat, zahiran wa batinan. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari selama ini dan diberkahi ilmu yang kita pelajari insyaallah dunia wal akhirah ya rabbal alamin.